Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Komaruzaman, peserta PPG 2020 Angkatan 1 Universitas Widya Dharma Klaten. Asal sekolah SMK VIP Al-Huda Kebumen. Nomor peserta PPG 201503156704. Pada hari ini saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran sebagai syarat uji kinerja atau UIN. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, terlebih dahulu saya pastikan apakah kondisi jaringan dalam keadaan baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Oke, kita mulai dari motivasi. Berpikir positif merupakan energi potensial yang luar biasa. Mari kita selalu berpikir positif agar tetap sehat dan terhindar dari penyebaran COVID-19. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, dan yang paling penting selalu cuci tangan dan pakai masker setiap keluar rumah. Oke, kita presensi atau kita absen lebih dahulu. Saya lihat ini ada 9 yang sudah masuk. Semoga nanti yang lain juga bisa ikut bergabung. Dari sini saya absen satu-satu sekaligus ngecek kondisi jaringan. Tolong nanti yang saya panggil namanya tolong dicek kondisi jaringan. Berikut mikrofon mungkin ada yang mati. Mbak Anziluna Fajriah, gimana kondisi jaringan? Oh, iya. Oni Cahyani, Vera, Afi Mutofiko. Hadir, Pak. Oh ya, oke. Hanifah Muslimah, Dea Rosari. Hadir, Pak. Oke ya. Kita doakan semuanya, semoga yang belum bergabung pada pembelajaran kali ini bisa bergabung. Kita langsung saja ke materi. Sebelum kita menginjak pada materi pembelajaran, yaitu nanti kita akan mempelajari terkait tentang modus, apersepsi terlebih dahulu. Apa pengertian dari modus? Mungkin waktu SMP dulu pernah diajarkan. Siapa? Saya, Pak. Firly Mardiani. Oh ya, Firly Mardiani, silahkan. Apa pengertian dari modus? Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Oke. Kemudian mungkin dari yang lain? Saya, Pak. Laila Zahro. Iya, silahkan. Apa pengertian dari modus itu tersebut? Modus adalah nilai yang frekuensinya paling banyak. Oke, terima kasih Mbak Firly sama Mbak Laila Zahro yang telah memberikan pengertian dari modus. Keduanya betul. Modus itu pengertiannya itu adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang paling banyak frekuensinya. Oke, sebelum kita mempelajari lebih dalam terkait materi modus, untuk kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu 3.6, menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan kelompok.
Kemudian 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Saya sampaikan tujuan pembelajaran pada sore hari ini. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning yang dipadukan dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, dan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan mampu: 1. Menentukan modus data tunggal dan data kelompok. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Nah, cakupan kegiatan pembelajaran yang akan dilalui ya pada sore hari ini, kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Adapun sintaks-sintaknya adalah sebagai berikut. Nanti untuk pembelajaran pada sore hari ini kurang lebihnya kita akan melalui ini semuanya. Yang pertama itu adalah pemberian rangsangan atau stimulation. Kemudian yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, pengolahan data atau data processing. Yang kelima, pembuktian atau verification. Yang keenam, menarik simpulan atau generalisasi. Nah, nanti untuk pemberian rangsangan itu nanti ada LKPD ya. Dari LKPD tersebut kalian cari penyelesaiannya dari berbagai macam sumber. Baik itu dari internet ataupun modul yang sudah saya sampaikan atau saya share di Google Classroom kalian ataupun dari buku paket. Kemudian untuk yang selanjutnya, pernyataan identifikasi masalah itu dari LKPD tersebut ada masalah, nanti kalian identifikasi. Kemudian setelah diidentifikasi, kalian mengumpulkan data-data yang sudah diambil dari berbagai macam sumber yang kalian dapatkan. Nah, setelah kalian kumpulkan datanya, nanti diolah mana yang paling sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembuktian. Pembuktian itu dengan cara verification atau presentasi. Dan yang terakhir adalah hasil presentasinya itu kita tarik kesimpulan bersama-sama. Oke, kita lanjutkan kembali ya anak-anakku ya. Ya, Pak. Ini penting. Yang selanjutnya adalah teknik penilaian. Ya. Untuk teknik penilaiannya itu meliputi penilaian pengetahuan, yaitu dengan teknik post-test online dengan menggunakan Google Form, bentuknya nanti pilihan ganda. Kemudian teknik keterampilan, yaitu teknik pengerjaan esai pada Google Classroom. Kemudian yang kedua, teknik pengerjaan permasalahan diskusi kelompok. Jadi nanti permasalahan pada diskusi kelompok tersebut kalian rekap, kemudian nanti kalian share pada Google Classroom. Kemudian yang ketiga, keaktifan dalam forum diskusi. Ya, tolong nanti kalian aktif di dalam diskusi. Kemudian untuk yang selanjutnya, sikap. Tekniknya pengamatan selama KBM daring pada Google Meet bentuk rubrik nilai sikap. Ini ya, jadi Bapak amati sikap kalian pada Google Meet. Ini penting ya. Kita lanjutkan. Aspek penilaian dan pedoman pensekoran. Untuk penilaian pengetahuan nanti terdiri atas 10 soal pilihan ganda. Setiap soal betul mendapatkan 10 poin dan jika salah mendapatkan poin 0. Kemudian untuk keterampilan, aspek yang dinilai: 1. Menunjukkan kreativitas yang tinggi dalam pemecahan masalah. 2. Kejelasan atau keterangan jawaban sangat lengkap. 3. Kebenaran jawaban sangat tepat. 4. Kerjasama kelompok sangat baik. 5. Kemampuan komunikasi dalam
presentasi hasil kerja sangat baik. Untuk pedoman skoran 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Untuk penilaian sikap, aspek yang dinilai 1 tanggung jawab, 2 disiplin, 3 jujur, 4 pantang menyerah, 5 proaktif. Pedoman penskorannya pun juga sama 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjutkan. Ini perhatikan, halo anak-anakku semuanya, masih memperhatikan ya? Siap. Ini pretest, yaitu terkait tentang masalah kontekstual. Berikut adalah data penghasilan rata-rata per bulan penduduk dari 2 desa, yaitu Desa Galakayo dan Desa Majukalo. Ini kalian perhatikan untuk Desa Galakayo 5 juta, 4 juta, 3 juta, sekian dan seterusnya. Kemudian Desa Majugalo 1,5 juta, 500.000 dan seterusnya. Nah, dari sini menurut kalian desa mana yang lebih makmur? Ada yang bisa menjelaskan? Anak-anakku semuanya? Ada yang bisa menjelaskan? Tidak, Pak. Oke, jangan khawatir ya. Nanti pada sesi akhir kita akan bahas terkait tentang permasalahan kontekstual ini ya. Nah, makanya kita penting sekali mempelajari modus. Ini ya, kalian pastinya sudah mendownload LKPD yang Bapak share pada Google Classroom. Sudah di-download ya semuanya ya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya, oke. Silakan kalian perhatikan dan dibuka untuk masalah 1. Ini langkah-langkahnya saya sampaikan ya. Yang pertama, ini penjelasan secara global. Tulislah 3 digit nomor HP terakhir pada setiap anggota kelompok kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, urutkan nomor HP tersebut dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Yang ketiga, kemudian carilah ukuran pemusatan data yaitu modus. Dan nanti 3 digit nomor HP kalian itu kalian masukkan ke dalam tabel ini. Misalkan ini yang sebelah atas. Kalian tuliskan namanya siapa, kemudian 3 digit nomor terakhir dimasukkan ke sini, begitu dan seterusnya. Setelah itu kalian tentukan modusnya. Untuk masalah 2, perhatikan. Ini ada data 50 kasus positif COVID-19 berdasarkan usia. Ini data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kalian bisa perhatikan sendiri. Dari data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ini, silahkan kalian tentukan modusnya. Ini kalian bisa isi titik-titik yang ada di sini. Silahkan kalian bisa diskusikan pada kelompok kalian masing-masing. Kalian cari data sebanyak-banyaknya yang sudah Bapak share, yaitu modul boleh ataupun dari internet ya. Oke, ini pembagian kelompok. Kemarin sudah dibagi, sudah Bapak share. Untuk anggota kelompok 1 itu ada Afi Mutofiko, yang kedua Dia Rosari, yang ketiga Hanifah Muslimah, yang keempat Oni Cahyani. Kemudian anggota kelompok 2 Anziluna Fajria, Firly Mardiani, Laila Zahro, dan Vera Khairun Nisa. Perhatikan, diskusi kelompok, perhatikan ini penting ya. Nanti dilakukan melalui grup WhatsApp yang sudah dibentuk kemarin ya. Nanti waktu diskusinya itu selama 30 menit. Ya. Halo anak-anakku semuanya, ini perhatikan hal-hal yang dilakukan pada diskusi kelompok. Perhatikan di sini ya, ini penting. Halo semuanya, masih dengar ya? Oke, yang pertama nanti kalian cermati panduan pada bahan ajar, LKPD dan video pendukung pembelajaran yang telah diunggah melalui Google Classroom. Kemudian yang kedua, mencari informasi yang dibutuhkan dari sumber-sumber lain yang relevan
dengan materi yang akan disampaikan seperti video YouTube dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya mencatat informasi yang diperoleh langsung pada lembar LKPD. Dan nanti saya melakukan pendampingan atau bimbingan dalam kelompok secara bergantian. Oke, mulai dari sekarang silahkan kalian masuk pada WhatsApp setiap anggota kelompok kalian. Saya kasih waktu selama 30 menit. Diskusi dimulai.
Oke, anak-anakku semuanya, kalian sudah masuk pada Google Meet ya? Ya, Pak. Oke, sudah siap untuk sesi presentasi hasil diskusi? Oke. Kita masuk pada sesi presentasi. Nanti presentasikan hasil diskusi kelompok terkait tentang permasalahan yang ada pada LKPD, baik itu masalah 1 dan masalah 2. Nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, mungkin dari kelompok 1 silahkan dipresentasikan. Saya stop screen dulu. Silahkan, siapa yang mau presentasi? Saya, Pak. Oh ya, Mbak Dea Rosari, silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Oke, sudah keluar, muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk masalah 1, hasil mengumpulkan 3 digit terakhir kelompok kami mendapatkan nomor yaitu Afi 243, Dea 352, Hanifam 635, Oni 634. Angka 3 muncul 4 kali, angka 2 muncul 2 kali, angka 4 muncul 2 kali, angka 5 muncul 2 kali, angka 6 muncul 2 kali. Angka yang paling banyak muncul adalah angka 3, muncul sebanyak 4 kali. Jadi modusnya adalah 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dea Rosari yang telah mempresentasikan hasil diskusinya, sangat bagus sekali. Jadi tadi ternyata modusnya itu adalah 3, yaitu muncul sebanyak 4 kali dan angka yang lain itu muncul sebanyak 2 kali. Untuk yang selanjutnya kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi untuk masalah 2. Silahkan, siapa dari kelompok 2 perwakilan? Saya, Pak. Mbak Afi Mutofiko, ya, silahkan dipresentasikan share screen. Ya, sip, kelihatan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah 2, pertama kita tentukan kelas modusnya terlebih dahulu, dapat dilihat dari frekuensi terbanyak. Dari tabel distribusi berkelompok tersebut, dapat diketahui bahwasanya frekuensi terbanyak ada pada kelas ketiga yaitu 15. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diketahui untuk tepi bawah kelas modus adalah 52,5. Kemudian D1 sama dengan 7, D2 sama dengan 3, dan panjang kelas adalah 3. Disubstitusikan ke dalam rumus modus data berkelompok. Adapun perhitungannya, diketahui kelas modus pada kelas ketiga. TB sama dengan 53, min 0,5 sama dengan 52,5. D1 sama dengan 15, kurangi 8 sama dengan 7. D2 sama dengan 15 dikurangi 12 sama dengan 3. P sama dengan kurung buka 55 dikurangi 53 kurung tutup tambah 1 sama dengan 3. MO sama dengan 52,5 ditambah 7 per 7 plus 3 kali 3. 52,5 ditambah 7 per 10 dikali 3. 52,5 ditambah 2,1 sama dengan 54,6. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui modusnya adalah 54,6. Demikian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Afi Mutofiko yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Hasilnya sangat bagus. Mungkin dari kelompok yang lain ada tanggapan? Halo?
Ada tanggapan? Tidak. Tidak ada ya. Oke, berarti kita lanjut pada sesi berikutnya. Oke, anak-anakku, untuk PPT atau PowerPoint kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Sekarang kita masuk sesi kesimpulan. Ya, perhatikan. Nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyimpulkan hasil dari diskusi kelompok tersebut. Dan nanti Bapak kuatkan. Mungkin dari kalian ada yang mau menyampaikan kesimpulan pada sore hari ini? Saya Pak, Laila Zahro. Laila Zahro. Ya, silahkan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini, 1. Untuk menentukan modus data tunggal dapat dilihat dari angka yang paling sering muncul atau paling banyak frekuensinya. 2. Sedangkan modus data berkelompok dapat dicari menggunakan rumus MO sama dengan DB plus P buka kurung D per D1 plus D2 tutup kurung. Adapun keterangannya adalah MO sama dengan modus, TB adalah tepi bawah kelas modus, P adalah panjang kelas, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menyampaikan hasil kesimpulan pada sore hari ini. Bapak kuatkan. Untuk kesimpulan, ini tolong diperhatikan, kalian bisa catat pada buku kalian ya. Kesimpulan pembelajaran pada sore hari ini, untuk yang pertama, tadi kita telah mempelajari modus untuk data tunggal dan modus untuk data berkelompok. Untuk modus data tunggal, jadi untuk menentukannya itu dapat dilihat dari angka yang paling sering muncul atau angka yang paling banyak frekuensinya. Ini cukup mudah. Tadi di kelompok 1 sudah disampaikan bahwasanya angka yang paling banyak frekuensinya atau sering muncul yaitu angka 3 itu muncul 4 kali, sedangkan angka yang lain itu muncul sebanyak 2 kali. Paham ya? Untuk modus data tunggal ya. Oke, siap. Untuk data berkelompok, nanti yang pertama kita tentukan kelas modusnya terlebih dahulu. Kelas modus itu didapat dari frekuensi yang paling banyak. Nah, dari kelas tersebut nanti kita bisa menentukan tepi bawah pada kelas modus tersebut. Kemudian panjang kelas, setelah itu D1 dibagi dengan D1 ditambah dengan D2. Nah, keterangannya MO ini adalah modus, TB tepi bawah kelas modus, P itu adalah panjang kelas, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum kelas modus. Kemudian D2 selisih kelas modus dengan kelas sesudah kelas modus. Dari sini ada yang ditanyakan anakku semuanya? Tidak. Tidak. Oke, berarti kalian sudah paham semuanya. Oke, anak-anakku semuanya, perhatikan. Tadi di awal Bapak menyampaikan pretest atau masalah kontekstual, yaitu menjelaskan mana dari 2 buah desa, yaitu desa Galakayo dan desa Maju Galau, untuk membandingkan desa mana yang lebih makmur. Diperhatikan di sini, desa Galakayo ini adalah penghasilannya tertera, dan desa Maju Galau ini sudah tertera. Dari data ini, untuk desa Galakayo dan desa Maju Galau, ya, dari desa Galakayo, meskipun di sini penghasilannya itu relatif rendah, tetapi merata. Kemudian desa Maju Galau, ini penghasilannya ada yang 15 juta, ada yang 10 juta, tetapi tidak merata. Ya, bahkan
ini kaitannya atau angkanya itu sangat terpaut jauh. Kalau dihitung rata-ratanya, ini desa Maju Galau ya, ini lebih banyak dibandingkan desa Galak Kayau. Nah, jawaban pretestnya ini ya, dari perhitungan diketahui bahwa nilai MEAN atau penghasilan desa Maju Galau jauh lebih besar daripada desa Galak Galau. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa kemakmuran satu desa tidak serta-merta dipengaruhi oleh penghasilan rata-rata penduduknya. Parameter yang lebih cocok digunakan adalah seberapa meratakah tingkat penghasilan desa tersebut. Dalam kasus ini, saya setuju untuk menggunakan kata kebanyakan desa Galak Kayo berpenghasilan lebih dari 3 juta. Sedangkan desa Maju Galau tidak merata penghasilannya, sehingga desa Galak Kayo lebih makmur daripada desa Maju Galau. Hal ini berarti ukuran modus lebih cocok digunakan sebagai wakil data daripada ukuran MEAN. Jadi di sini kalian itu harus bisa memilah dan memilih, karena ini pertemuan yang ketiga ada MEAN, median, modus, mana yang paling cocok untuk menentukan daripada data yang ada, apakah kita menggunakan MEAN ataukah kita menggunakan median ataukah kita menggunakan modus. Oke, kegiatan refleksi. Tolong nanti perwakilan menceritakan pengalaman belajar yang Anda rasakan ya. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kelebihan dan kekurangan. Silahkan perwakilan untuk siswa menyampaikan refleksinya. Silahkan, siapa? Saya, Pak. Firly Mardiani. Firly Mardiani, silahkan. Pengalaman belajar yang saya rasakan. 1. Menjadi tahu pentingnya kerjasama dalam kerja kelompok. 2. Jadi tahu bagaimana cara menentukan modus data tunggal dan data kelompok dari berbagai macam informasi dan referensi. Aplikasi modus dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menggambarkan suatu keadaan sebagai keterwakilan suatu data statistik dan nantinya dapat diambil suatu keputusan yang tepat dengan perhitungan statistik. Kelebihannya, 1. Lebih leluasa dalam mencari informasi untuk menyelesaikan masalah dalam LKPD karena menggunakan model pembelajaran discovery learning. 2. Meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, tetapi tidak mengurangi kepemahaman saya dalam memahami materi. Kekurangannya, 1. Kendala jaringan terkadang putus-putus suaranya. 2. Boros data internet. 3. Kekurangan waktu dalam berdiskusi kelompok. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Firly Mardiani yang telah menyampaikan refleksinya. Semoga refleksi yang telah disampaikan Mbak Firly bisa menjadikan pembelajaran yang selanjutnya lebih baik. Bapak sampaikan materi yang akan datang, yaitu ukuran letak data, yaitu kuartil, desil, persentil, data tunggal, dan data kelompok. Jadi ini materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Silahkan kalian cari informasi terlebih dahulu, bagaimana cara menentukan kuartil, desil, dan persentil, baik itu dari internet ataupun dari sumber-sumber yang lain. Oke, anak-anakku semuanya masih memperhatikan? Masih, Pak. Oke, siap. Ini penting, tagihan tugas ya. Yang pertama, kalian upload hasil diskusi dan tes formatif isai pada modul. Jadi modul yang Bapak share pada Google Classroom itu kalian download, kemudian nanti kalian kerjakan, nanti kalian share lagi pada Google Classroom juga. Maksimal pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Ini Bapak tegas di sini, kalau nanti ada salah satu siswa yang mengumpulkannya itu di luar jam 12 atau sudah lewat, maka nanti saya anggap tidak menyelesaikan. Yang kedua, mengerjakan tes formatif modul pilihan ganda pada Google Form
maksimal pukul 12. Ya, waktunya 60 menit. Bapak kasih waktu. Misalnya kalian mau menyelesaikan pukul 10, maka nanti berakhir di pukul 11, macam itu. Di sini juga Bapak tegas, kalau kalian menyelesaikan itu di luar pukul 12 malam, ya, itu nanti dipastikan kalian sudah tidak bisa masuk lagi karena sudah saya setting untuk passwordnya. Paham ya anak-anakku semuanya? Siap ya menyelesaikan ya? Siap. Langkah-langkahnya kalian bisa perhatikan. Ini kalian pertama, kalian masuk menggunakan email kalian. Pastikan email kalian aktif, berikut passwordnya. Ya. Tokennya nanti ya, token kalian masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini berlaku sampai pukul 24 malam. Kemudian kalian tulis nama kalian, kemudian kelas 12C, kemudian kalian klik berikutnya, maka nanti akan tampil soal-soal untuk diselesaikan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan anakku semuanya? Tidak. Oke, selamat sore semuanya. Semoga kalian tetap dalam kondisi yang sehat. Mungkin dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.